kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya, tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi para penduduk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Oh Tuhan, Kau memberkati Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Tuhan, berkatilah tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa. Oh, ada perdamaian, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini. Hari ini saya ada di Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Baik saudara, dari Boyolali saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Mengalahkan Keraguan. Setiap kita mungkin pernah mengalami atau berada dalam sebuah situasi ragu-ragu. Keraguan adalah salah satu sifat manusia yang tidak dapat kita pungkiri. Sebab manusia memiliki rasa tentang baik dan buruk, benar dan salah. Keraguan muncul ketika bertentangan sekali dengan pemahaman akal sehat kita, atau di luar pikiran kita, dan atau tidak sesuai dengan persepsi kita tentang sesuatu hal. Keraguan itu bisa saja tentang masalah persahabatan, pekerjaan, bisnis, karir, studi, atau menentukan pasangan hidup, dan lain-lain. Saudara kasih dalam Tuhan, lalu apa kata Alkitab tentang keraguan atau kebimbangan atau ketidakpastian? Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jika iya katakan iya, jika tidak, tidak. Jadi seolah-olah kita jangan sampai ragu-ragu. Ya, saudara, jangan bimbang. Tetapi kita harus mengatakan iya atau tidak. Karena kalau kita ragu-ragu, itu bisa membuat kita dimasuki hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat mengalahkan keraguan? Yang pertama, iman yang kokoh. Lukas 18 ayat 8b berkata, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara kasih dalam Tuhan, nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, dia bertanya, adakah iman di bumi? Tuhan Yesus tidak datang, apakah kamu punya harta berapa, kamu punya kedudukan apa? Tidak saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, adakah iman? Masih percaya engkau kepada Tuhan Yesus dan hidup benar di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Lalu di ayat yang lain, Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Puji Tuhan. Lalu yang kedua, hikmat. Definisi dasar dari hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar, dan lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan, foolishness. Nah, saudara, kebenaran itu apa? Pengetahuan yang benar itu apa? Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 17. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Berarti firman Tuhan adalah sumbernya kebenaran. Puji Tuhan saudara. Kita lihat baca beberapa ayat yang lain, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran dan pengetahuan serta hikmat. Amsal 1 ayat 7. "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Amsal 2 ayat 6. "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Amsal 3 ayat 19 sampai 20. "Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun." Dalam Lukas 7 ayat 33 sampai dengan 35. "Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab membentuk karakter. Yeremia 23 ayat 29. "Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Puji Tuhan. Saudara,
dengan membaca firman setiap hari, maka firman Tuhan tadi dikatakan seperti api yang membakar semua karakter-karakter buruk kita. Dan firman Tuhan juga seperti palu yang menghancurkan segala kekerasan hati kita, keangkuhan dan kesombongan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari, karena itu akan membentuk karakter setiap kita. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, akhirnya kalahkanlah keraguanmu dengan iman percaya yang kokoh kepada Tuhan, dan milikilah hikmat yang benar, serta bacalah Alkitab setiap hari, sehingga dapat membentuk karaktermu semakin hari semakin lebih baik lagi. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hamba berdoa buat saudara kami nonton video ini, mungkin hari-hari ini mereka dalam keraguan, mereka dalam kebingungan, dalam kebimbangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong mereka, bantu mereka sehingga tidak ada lagi keraguan, tapi mereka banyak mengambilkan hikmat yang berasal dari kebenaran akan firman Tuhan, dan mereka memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka agar mereka juga memiliki karakter seperti Kristus. Dalam nama Yesus, keraguanmu dengan iman yang kokoh kepada Tuhan pasti akan diberikan jawaban yang tepat, sehingga memiliki hikmat yang benar, dan itu semuanya akan membentuk karaktermu. Terima kasih Bapa, menumpangkan tangan buat saudara kami yang menonton video ini. Mereka yang sakit disembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Mereka mengalami pergumulan ekonomi keuangan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami persoalan keluarga rumah tangga, Tuhan berkati. Studi anak-anak mereka yang sedang sekolah saat ini, mereka berhasil, bersukses dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.